dua HP. Sudah? Oke. Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bahagia pecinta K-pop yang ada di kota Kediri dan sekitarnya. Jumpa lagi tentu saja masih bersama saya Decan di acara podcast kebanggaan kita, podcast yang selalu hadir dan inspiratif bagi Anda dan keluarga. Tentunya di K-pop Kili Suci Podcast, sehat dan bahagia bersama RSUD Kili Suci. Baik, pada weekend ini, hari Sabtu tanggal 23 September tahun 2023, kita kedatangan tamu yang spesial. Kenapa spesial? Karena hari ini juga spesial sekali karena kita akan menyambut untuk memperingati Hari Farmasi Sedunia atau World Pharmacist Day yang akan kita peringati setiap tanggal 25 September. Oleh karena itu, pada pagi hari ini K-pop sudah mendatangkan narasumber yang luar biasa. Beliau ini adalah seorang apoteker. Nah, untuk menyambut Hari Farmasi Sedunia, kita akan mengulas keseharian apoteker itu apa saja sih? Karena kan kita sudah tahu ya, apoteker itu sudah tidak asing lagi bagi kita. Nah, oleh karena itu langsung saja kita sapa untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau ini adalah Kepala Instalasi Farmasi di RSUD Kili Suci. Dan langsung saja ini dia kita sapa Ibu Devi Kris Hartantri, Sarjana Farmasi Apoteker, betul ya? Ya, betul. Baik, selamat datang lagi di K-pop. Ya, selamat pagi Mbak Decan. Bagaimana? Nggak bosan ya tentunya? Ini saja tidak bosan. Sudah yang ke berapa ini ya? Ketiga kalinya ya? Ketiga ya, Mbak. Dan masih semangat memberikan informasi-informasi untuk pecinta K-pop? Pastinya, Mbak. Baik. Ya. Meskipun pecinta K-pop sudah banyak yang kenal nih sama Bu Devi, tapi saya minta Bu Devi tetap memperkenalkan diri dan juga menyapa untuk pecinta K-pop yang ada di kota Kediri dan sekitarnya. Monggo, silakan. Ya, selamat pagi sobat K-pop semua. Perkenalkan saya Devi, apoteker di Rumah Sakit Kili Suci. Kebetulan ditunjuk menjadi kepala instalasi farmasi di rumah sakit Kili Suci. Iya, Kili Suci. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang keseharian apoteker yang ada di rumah sakit. Itu tadi narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau ini berprofesi sebagai seorang apoteker. Pastinya yang tentu sudah tidak asing lagi ya, karena kan masyarakat sekarang sudah banyak yang pinter-pinter, informasi juga lebih luas lagi dan lebih mudah untuk mendapatkan, dan juga sudah nggak asing lagi nih dengan profesi apoteker. Sudah dikenal di masyarakat, tapi masih banyak sekali ya yang berasumsi bahwa profesi apoteker itu mudah. Apoteker itu identiknya dengan memberikan obat, menggerus obat, meracik obat, membungkus obat, cuma itu aja. Namun sebenarnya banyak sekali tugas dan fungsi apoteker. Betul, bukan hanya melayani obat aja, bukan hanya meracik obat aja ya, tapi apa saja kesehariannya dan apa saja tugas fungsinya. Maka oleh K-pop di segmen Curam Kit pada pagi hari ini akan mengulas dan kita akan lebih kenal lebih dekat nih bagaimana sih kesehariannya apoteker itu. Jadi langsung saja kita mulai segmen Curam Kit pada pagi hari ini, segmen curhatan tentang kesehatan dan rumah sakit. Baik, apoteker. Nah, meskipun sudah bukan hal yang asing lagi, tapi bisa dong dijelaskan apoteker itu apa sih Bu Devi? Ya.
Jadi seorang apoteker itu adalah seorang profesional, utamanya di bidang kesehatan yang kaitannya dengan penggunaan, penyediaan obat-obatan. Secara garis besar, seorang apoteker itu bertanggung jawab untuk mengelola persediaan obat dan nantinya pun akan melakukan edukasi kepada pasien. Jadi secara kompleks tidak hanya memberikan saja, tapi juga menyediakan lalu mengedukasi kepada pasien untuk cara penggunaan, cara penyimpanan maupun cara pembuangan nantinya. Cara pembuangan. Jadi seorang profesional yang bertugas untuk menjaga keamanan obat itu ya, sampai dengan betul. pasien. Sampai ke pasien, ya. Betul. Jadi tidak hanya melulu cuma udah Bu, ini obat ya, gitu aja ya, tapi gitu iya, ya, tapi harus dijelaskan, diedukasi. Ya, secara garis besar. Baik, karena apoteker ini adalah profesional. Terus bagaimana sih bisa menjadi seorang apoteker? Oh ya. Jadi pendidikan diawali di universitas ya Mbak, di program studi farmasi itu biasanya dijalani minimal 4 tahun. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan program profesi apoteker minimal 1 tahun, di mana dalam program itu kita harus juga selain istilahnya studi di universitas, tapi juga nanti juga harus berpraktek di layanan-layanan kesehatan seperti di rumah sakit, di puskesmas, di pedagang besar farmasi, juga di instansi pemerintah. Jadi untuk prakteknya ada di 4 lokasi itu. Oh, semuanya harus keempat-empatnya itu? Iya, pernah belajar di situ. Ya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan uji kompetensi untuk melihat apakah hasil belajarnya itu sesuai dengan kompetensi seorang apoteker di Indonesia. Kemudian jika sudah lulus, proses selanjutnya sama seperti tenaga kesehatan lainnya juga akan disumpah. Disumpah, lalu akan mendapat namanya terregistrasi menjadi apoteker. Jadi lisensinya itu namanya SIM-nya gitu ya. Lisensinya namanya STRA. STR. Oh iya, STRA. Selanjutnya tidak hanya itu hanya baru terdaftar ya. Iya. Sedangkan untuk kita berpraktek itu kan ada surat izinnya juga. Jadi nanti ya proses selanjutnya bagi apoteker yang ingin berpraktek itu juga ada surat izin prakteknya. Jadi tidak kalah dengan yang lain, maksudnya ya yang lain karena itu sebagai lisensi untuk kelegalan dalam bekerja, kita juga membuat surat izin praktek. Berarti sama dengan profesi-profesi tenaga kesehatan yang lain ya, iya, ada sama. STR, ada SIM-nya, jadi ya, itu SIM-nya. Jadi untuk kerja, seseorang sudah lulus apoteker, misalkan ya kayak Bu Devi gini, ya. sudah lulus kuliah apoteker 4 tahun ya tadi, ya. Kemudian tambah lagi 1 tahun ya untuk praktek istilahnya. Prakteknya ya. itu nggak berhenti sampai di situ, harus ada SIM-nya. Jadi sama kayak orang naik sepeda motor, udah beli sepeda motor, udah bisa mengendarai, tapi juga harus punya SIM-nya, untuk pelegalannya. Jadi kalau mau bekerja, entah itu misalkan mendirikan apotik, di klinik atau di instansi pemerintahan, di rumah sakit, itu harus punya 2 itu tadi. Ya. Betul sekali. STR dan SIP. Karena dengan adanya STR dan SIP kan sudah menunjukkan bahwa kita mempunyai wewenang. Betul. Kita sudah benar-benar sah sebagai apoteker dan bisa menjalankan prakteknya seperti itu kefarmasian ya. Betul. Jadi hampir sama ya dengan tenaga kesehatan yang lain. Sama dengan yang lain. Karena kita kan profesi ya. Kalau profesi itu ada body of knowledge-nya dan juga harus ada yang melindungi dan istilahnya kayak menjamin kalau kita sudah mampu melaksanakan praktek sesuai dengan profesinya, seperti itu. Ternyata ya nggak mudah juga. Panjang juga ya. Panjang juga. Betul, karena memang sekolah ya, image-nya di masyarakat, sekolah di tenaga kesehatan itu memang nggak mudah dan juga nggak murah. Nggak mudah, nggak murah. Betul. Dan lama. Iya, tapi semua itu akan terbayar kalau kita sudah bisa melayani pasien. Betul sekali. Kemudian nih, kalau
tadi kan sekolahnya, kemudian apoteker kan profesi, berarti ada organisasi profesinya ya? Ada, iya ya? Mbak. Oh, Iya. Oke. Dan Hari Apoteker itu jatuh pada tanggal 25 September. Betul, Berarti ada 25 September. minggu depan 2 hari Iya, lagi ya. 2 hari lagi. Itu setiap hari setiap tahun diperingati itu ada kegiatan atau ada temanya Iya, gitu? setiap hari ada setiap hari. Setiap tahun Setiap ya? tahun iya. Iya. Setiap tahun akan diselenggarakan kaitannya dengan karena hari apoteker sedunia. Jadi biasanya dari ikatan itu, kalau saya di Ikatan Apoteker itu nanti ada event yang serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Kemudian untuk tahun ini temanya yaitu apoteker memperkuat sistem ketahanan nasional. Bagus sekali. Diharapkan ada kontribusi nyata dari seorang apoteker untuk ketahanan nasional kesehatan Kesehatan nasional. Iya. Betul. Karena tidak dipungkiri ya, kalau misalkan orang sakit itu tidak hanya butuh dokter Betul. sama perawat atau bidan Iya. aja, tetapi yang melekat pasti butuh apoteker. Betul, iya. Karena biasanya orang mencari pengobatan, namanya mencari pengobatan untuk sembuh atau untuk meringankan penyakitnya lah Iya. misalkan, itu kan pastinya butuh obat, ya Betul. kan. Makanya tadi dari awal itu kan saya bilang kalau apoteker itu sebenarnya nggak mudah, karena apoteker itu kayaknya simple ya menyiapkan, kan sudah ada resepnya, Iya, tinggal tinggal ngikuti. Iya, nggak gitu, iya. karena menyiapkan resep itu juga nggak boleh sembarangan. Betul, iya. Nggak boleh buru-buru. Kemudian yang paling ngerti itu kan apoteker, obat Iya. ini. Kadang kan ada beberapa obat yang, ini boleh digerus, Tidak, ini ya. harus nggak boleh digerus, Betul. ini kemudian belum juga dosisnya. Iya. Jadi Kadang memang prosesnya bukan hanya menyiapkan saja. aja. Betul. Jadi kita pasti meng-cross check, Mbak. Jadi Betul. dari resep yang diberikan itu kira-kira aman enggak untuk pasien, Betul. ya. Oke. Dari umurnya, dari bentuk sediaannya, efektivitasnya ke pasien. Dan banyak. Iya, lagi ya. banyak aspek yang dipertimbangkan. Ini tanya nih, sambil sharing nih. Bu Devi dulu sebelum menjadi apoteker sudah kepikiran belum nanti kalau ribetnya kayak gini, udah sekolahnya kayak gini, udah ditebak gitu ya? Iya, sudah ketebak belum? Kalau misalkan sudah ketebak nih, apa sih motivasinya dulu kok pingin jadi iya. apoteker gitu? Iya, pada awalnya itu sebenarnya memang kalau di keluarga inti itu sudah ada satu yang di kesehatan. Terus tapi kalau ada gambaran sih tidak ada gambaran, karena keluarga besar pun tidak ada yang farmasi atau apoteker gitu. Tapi ada tenaga kesehatan. Ada gitu tenaga ya? kesehatan lain, iya. Tapi memang dari saya sendiri itu sudah seperti apa ya istilahnya, senang kalau memang kaitannya sama kesehatan gitu. Dari betul, kecil ya. betul. Sampai SMP itu saya ikut, mungkin nggak tahu angkatan Mbak Dejan itu ada PMR enggak ya? Palang Ada, Merah Remaja ada, ya. ada SMP PMR. Iya, iya. Saya lebih milih PMR waktu itu karena memang gitu. kalau PMR kan memang kaitannya sama kesehatan Betul, ya. Iya, jadi betul sudah sekali. ada kayak klik Sudah ada, gitu sudah ya. ada basicnya. Iya, klik kayaknya cocok nih Iya, gitu ya. saya kok senang menjalani ini. Ya. senang deh. Terus akhirnya ya diarahkan juga untuk cocoknya saya dengan bidang obat gitu, karena ya dilihat oleh orang tua ya gitu. Terus akhirnya ya saya tes dan nggak terasa ini udah 8 tahun Mbak jadi apoteker. Betul. Sudah 8 lama tahun iya. Padahal prosesnya nggak mudah. Iya. Terus awal-awal kuliah di apoteker itu sempat ada, aduh ternyata kok gini ya, aduh ternyata kok berat, ada perasaan gitu nggak? Kalau waktu belajar sih sebenarnya ndak ada rasa gitu ya Mbak, cuma karena memang ya bidang yang disukai misalnya juga kan, kalau farmasi kan juga ada hitung-hitungannya. Oh, iya, Kebetulan betul. saya juga suka, ya lumayan suka ngitung, terus hafalan gitu. Jadi ya nggak jadi beban gitu lah. Jadi Karena ya, let memang it dari flow awalnya aja. memang suka. Iya, Nah, let it itu flow aja tadi. kemarin. Jadi juga masukan nih bagi pecinta K-pop ya. Iya. Kalau memang suka di situ, pasti menjalannya seberat Bisa apapun enjoy, itu iya. bisa Iya. enjoy. Betul Memang yang paling sekali. penting ya mengenal diri sendiri. Iya, Ya, betul. kesenangannya Aku apa. suka nggak sih kalau memang sudah klik,
Iya udah, oh ya Iya, udah kita lanjutin aja. bisa Jadi jalan. menghadapi seberat apapun pasti akan enjoy, Iya. malah jadi menyenangkan gitu Betul, ya. iya, Betul karena kalau sekali. sudah senang. Mm-mm. Kemudian nih sebenarnya tugas dan tanggung jawab seorang apoteker itu apa sih secara umum dulu? Secara deh? umum ya, ya jadi pada prinsipnya tadi kita itu kaitannya sama pengelolaan dan penyediaan. Jadi ya tidak mungkin kan ada obat datang sendiri gitu ya. Jadi Betul. harus ada yang menyediakan obat-obatan itu, dan seorang apoteker itu berpraktek dimanapun, baik di misalnya di puskesmas ataupun di rumah sakit, itu konsepnya adalah menyediakan. Nah, menyediakan itu juga nggak sembarangan karena obat itu kaitannya dengan biaya, kaitannya Betul. dengan dana. Betul. Jadi harus dihitung apakah menyediakan obat ini untuk kebutuhan berapa waktu ini sudah sesuai atau belum. Jangan sampai kehabisan. Jangan sampai habis. Jangan sampai berlebih. Betul. Karena obat punya masa waktu penggunaan. Betul. Ya. Jadi pengelolaan itu nomor satu. Kemudian tidak sampai situ saja. Tadi juga kita punya tanggung jawab untuk menyerahkan kepada pasien. Nah, menyerahkan kepada pasien ini juga perlu komunikasi. Supaya saat penggunaan pasien kan menggunakan sendiri ya, di luar pantauan tenaga kesehatan. Nah, jadi bisa digunakan dengan baik dan aman sesuai dengan dosis yang diberikan. Dan Jadi, juga kan karena tujuannya kan nanti mendapatkan kesembuhan. Iya, betul, ya. Jadi dari mana, dari obat itu. Jadi dengan begitu tugasnya itu menyampaikan obatnya itu biar kualitasnya itu bagus, tetap bagus, sesuai cara bagaimana cara menggunakan obat itu, dan nanti bisa untuk mempercepat proses penyembuhan sesuai dengan yang diharapkan pasien. Betul, gitu ya. ya. Sekali. Ternyata banyak juga ya. Iya. Makanya nggak sesimpel itu kan, tadi saya itu juga bilang jadi apoteker nggak simpel, nggak cuma hanya ada resepnya, Bin, udah dikasih, Bu ini diminum 3 kali 1 ya Bu, gitu Iya, kan. tapi habis itu ternyata dia minumnya 3 kali, maksudnya sekali langsung 3, misalnya gitu. Betul. Kadang kan ada yang seperti itu namanya. Betul. Kita berasumsi atau misalnya Bu ini diminum ya, ini minum, ternyata dia nggak bisa minum pakai air, bisanya dia digerus, ternyata obatnya nggak boleh digerus. Nah, ya, itu terus juga kan perutnya jadi sakit, nambah penyakit jadi ya. Akhirnya kan obatnya malah nggak jadi membantu menyembuhkan, tapi malah ada efek lain, ada masalah lain. Iya. Betul sekali. Ternyata itu tidak termasuk tugasnya seorang apoteker. Jadi nggak hanya obat aja yang dihadapin, tapi juga yang mengkonsumsi obat juga. Betul, harus sepaham ya dengan kita. Apalagi harus kan bisa transfer informasi. Apalagi kan dia minumnya kan sendiri. Mungkin kalau yang di rumah sakit kan ada perawatnya yang mengingatkan, mengatur, dikasih obat. Tapi kalau sudah di rumah, wah itu yang kan penggunaan mandiri. Di luar kendali kita. Iya. Kemudian itu tadi kan tugas-tugasnya secara umum. Kalau ini Bu Devi kan di rumah sakit nih, di Kili Suci. Tugas-tugas apoteker di instalasi farmasi rumah sakit itu apa saja sih? Apa ya cuma kayak itu tadi atau lebih kompleks lagi? Silakan dijelaskan ini. Kalau di rumah sakit itu pada prinsipnya tadi seperti saya jelaskan bahwa seorang apoteker itu punya 2 job desk, yaitu yang pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik. Nah, untuk pengelolaan itu pun kalau bisa dijabarkan dari pemilihan. Jadi pemilihan, kemudian nanti di akhirnya sampai penyimpanan. Nah, yang mungkin bisa saya jelaskan lebih detail itu kaitannya dengan peran yang sepertinya tidak tampak tapi memberikan peran besar, yaitu untuk pengendalian biaya, Mbak. Wah, iya, betul. Jadi ada penelitian yang sudah banyak di luar itu menyatakan bahwa 25-30% biaya obat itu 25-30% pengeluaran rumah sakit itu untuk obat. Ya, betul. Jadi sepertiganya itu untuk pembiayaan obat. Nah, kalau dari peran itu farmasi tidak melakukan pengendalian, maka akibatnya biayanya bisa lebih besar. Terus menimbulkan beban bagi rumah sakit. Jadi pengendalian itu yang terus kami terapkan kaitannya dari misalnya pemilihan obat, ini obat A, obat B dengan harga sekian,
untuk pasien sekitar sekian, kebutuhannya sekian, itu kita harus teliti supaya nantinya dapat obat yang memang sesuai dengan indikasi. Tapi biayanya masih sesuai dengan budget rumah sakit gitu. Jadi secara garis besar untuk yang apoteker di rumah sakit sebenarnya banyak. Kalau saya sendiri kaitannya dengan pembiayaan itu, dan kalau yang lain juga tidak boleh dilupakan untuk kegiatan farmasi klinik itu, Mbak. Jadi dari kita terima resep, itu kita pengkajian dan screening sampai ke penyiapan distribusi, nanti ada juga kegiatannya yang visit, visit kemudian ruangan ya. Adakah pasien yang perlu dipantau terapinya, misalnya ada pasien yang alergi atau mendapat obat yang harus diperhatikan khusus, itu juga menjadi tugas tanggung jawab apoteker di rumah sakit. Biasanya kan banyak obat yang masih rawat inap ya, biasanya kan penyakitnya kan tidak satu ya. Kadang penggunaan obat yang bersama-sama itu yang polifarmasi ndak. Betul. Cara pemberiannya seperti apa, ya juga jadi tanggung jawab apoteker di rumah sakit. Jadi yang selama ini nampak, iya kan, yang selama ini terlihat, benar-benar terlihat, yaitu tadi kan menerima resep, kemudian menyiapkan sama distribusi, itu yang nampak. Yang nampak, padahal dari ketiga itu pun sudah banyak sebenarnya. Betul, kan? Istilahnya utamanya itu, tapi di bawah-bawahnya itu banyak hal yang dikerjakan. Iya, kayak tadi apalagi yang di rumah sakit, sampai mikirkan pada biaya sampai mikirkan obatnya. Nggak hanya ibu rumah tangga aja yang mau belanja harus mikir ini harga berapa, ini cukup enggak ya, tapi apoteker di farmasi rumah sakit juga seperti itu. Jadi kita memang ada peran itu bahwa apoteker sebagai kendali mutu dan kendali biaya. Nah, itu dia. Yang mengendalikannya, namanya mengendalikan mutu dan mengendalikan biaya itu kan prosesnya nggak simple. Mulai dari milih obat apa, stoknya berapa, kemudian ini kurang atau enggak. Kalau ada lonjakan pasien nanti harus kira-kira bagaimana, kemudian pengawasan obat-obatnya juga bagaimana, sesuai atau enggak. Misalkan, terus juga kalau obat-obatnya sudah ada ini expirednya, kapan, mungkin mikirnya sampai gitu kan? Wah, belum sampai expired kan pasti langsung ditarik kan gitu. Monitoringnya, terus belum lagi nanti apa namanya penempatannya, mikir kadang kan ada obat yang nggak stabil di suhu ruang. Betul, harus ada yang ditaruh di kulkas gitu kan. Kemudian nggak boleh kena sinar atau gini. Ruangannya juga harus ditata. Ternyata banyak banget. Ya, yang terlihat memang cuma itu aja, istilahnya melayani obat, tapi di baliknya agar bisa obat ada itu loh, prosesnya itu panjang dan tidak mudah tentunya, karena semua juga butuh perhitungan. Ya sama kayak ibu di rumah ya, ibu rumah tangga atau kita lah sebagai seorang ibu pasti kan kebutuhan rumah apa dengan biaya, dengan punya uang segini cukup apa enggak. Betul, anggarannya berapa. Tapi yang ini lebih kompleks lagi karena kan itu lingkupnya, untuk pasien. Betul, lingkupnya kan sudah rumah sakit, untuk orang banyak. Betul sekali. Kemudian dari sudah 8 tahun ya Bu Devi menjadi apoteker ya? Iya, udah 8 tahun. Ada apa sih hal yang paling menyenangkan selama jadi apoteker ini? Iya. Kalau saya pribadi memang ternyata senang untuk berkomunikasi dengan orang lain ya. Jadi ketika kita bertemu dengan pasien, kemudian pasien itu trust dengan kita, percaya bahwa kita ini bisa membantu kesehatan mereka, itu merupakan kebahagiaan tersendiri untuk saya. Ada rasa jadi bahagia ya, bukan bangga ya, tapi bahagianya itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Apalagi terus pasiennya mungkin gitu ya, pasiennya patuh minum obatnya sesuai gitu, senengnya. Perlahan-lahan menjadi sembuh. Jadi penggunaannya tepat, bisa mengerti kondisi pasien itu sendiri. Dan akhirnya bisa mendapat kesembuhan, itu memang menjadi kebahagiaan sendiri untuk kita.
Itu tadi hal yang menyenangkan ya, karena tidak memungkiri kalau berprofesi di bidang tenaga kesehatan ya, Iya. yang kita hadapi memang manusia, Iya. manusia ya, sama kayak diri kita. Jadi satu hal yang paling menyenangkan apabila bertemu banyak orang dan Betul. orang itu percaya pada kita. Iya. Itu memang rasanya itu seneng gitu. Jadi ya ampun gimana gitu, bahagianya itu beda. Iya. Jadi ya Betul. itu apa yang kita sampaikan kepada pasien, kemudian mereka percaya untuk trust untuk bertanya kepada kita misalnya kondisi mereka, penggunaan obat ini seperti apa. Kemudian kita bisa membagi sedikit ya, sedikit ilmu kita itu rasanya memang jadi kebahagiaan tersendiri Betul, gitu. betul Karena dari mereka yang mungkin tidak tahu atau salah pemahaman Iya, bisa akhirnya menjadi tahu, ya mengerti begitu. Oh, kadang gini. Iya. Terus tanya-tanya, kita sharing ilmu itu juga bahagia banget Iya. rasanya. Kemudian rata-rata kan bertemu banyak orang nih, pasti menjelaskan, ada edukasi juga. Mudah enggak? Ya susah Mbak, karena kan memang kita harus menyampaikan dengan bahasa yang mudah. Betul. Ya, yang jadi- mereka pahami betul. tentunya. Betul. Sedangkan kita kalau kita belajar memang bahasanya bahasa medis gitu Iya. ya. Padahal seharusnya yang komunikasi itu bahasa yang mudah dimengerti oleh Betul. pasien sehingga ada pemahaman yang utuh untuk mereka bisa menggunakan obat itu. Iya, Ya jadi memang harus dilakukan. Kalau saya memang agak berulang-ulang gitu karena bahwa mereka tidak sekedar iya itu benar-benar iya, atau iyanya sudah memang ngerti Iya. atau cuma sekedar iya lewat telinga kanan keluar telinga kiri. Iya, jadi harus benar-benar mengerti bahwa tujuan pemberian obat seperti apa, penggunaannya seperti apa. Itu jadi harus dipastikan bahwa benar-benar mengerti. Iya, Ya. betul sekali. Dan karena kan tujuannya kan juga untuk kesembuhan pasien. Iya. Nah. Jadi jangan sampai karena komunikasi yang tidak baik, jadi target kesembuhan itu tidak tercapai gitu. Jadi ya harus kita komunikasikan dengan baik sehingga mereka bisa paham dan mengerti secara benar untuk penggunaan obatnya Betul. nanti. Dengan penyampaian berulang-ulang salah satunya ya. Makanya itu kadang-kadang itu sebagai image juga, kok di bulan balik diulang-ulang, kadang-kadang terkesannya tenaga kesehatan itu cerewet, tapi sebenarnya kita bukan cerewet. Ya bener sih kita cerewet, tapi kan untuk kesembuhan pasien. Tujuannya gitu untuk itu sebenarnya. Takutnya sebenarnya bukan kita cerewet sih, takutnya nggak nyampe apa yang kita sampaikan. Jadi nanti akhirnya pasiennya berharap dengan obat ini, takutnya salah pemahaman, akhirnya nggak seperti yang diekspektasikan. Betul, iya. Gitu ya. Tapi ya memang itu perlu sih soalnya. Komunikasi ke pasien ya. Betul. Oh ya, ini mau tanya nih. Ini juga yang mayoritas banyak dikeluhkan. Kalau misalkan kita nebus obat Ya. itu pasti lama. Padahal kan ini saya lihat di masyarakat ya, padahal kan sudah ada resepnya, tinggal nyiapkan, obatnya juga sudah ada, kok lama sih? Nah itu kenapa? Jadi kalau kita sharing nih, biar pecinta kipet mengerti, jadi nggak terus kok lama, mesti lama gitu. Iya, itu kenapa? Jadi kalau kita di apotik itu ya pada prinsipnya tidak hanya sekedar menerima resep. Jadi memang tugas kita adalah memastikan bahwa obat yang nantinya akan diterima oleh pasien ini sudah sesuai baik keamanannya maupun sesuai dengan kondisi pasien. Dari penerimaan resep itu kita melakukan screening, namanya yaitu screening administratif. Itu mengecek apakah nama pasien sudah sesuai, kemudian umur pasien berapa, kemudian alamatnya di mana. Kemudian selain itu kalau misalnya di rumah sakit mungkin resep hanya diterima dari dokter yang berpraktek di rumah sakit itu ya. Tapi kalau di luar itu kan misalnya di apotek aja kita itu harus memastikan bahwa resepnya asli. Itu betul, juga resepnya asli. Jadi
apakah benar ada sama dokter ini dengan SIP seperti ini. Itu menjadi keamanan untuk kita untuk melayani resep itu. Jadi kita di screening dulu. Itu administratif, kemudian secara farmaseutis itu melihat apakah obat-obat yang diberikan itu sesuai dengan kondisi pasien. Jadi untuk indikasi apa sesuai atau tidak. Kemudian yang misalnya harusnya misalnya dokter anak gitu ya, obat ini minta diracik padahal tidak bisa. Jadi ya itu tidak bisa kita lakukan gitu. Terus kalau yang klinis, misalnya ada riwayat alergi. Jadi pasien kita tahu saya alergi misalnya non steroid gitu. Tapi golongan obat yang diberikan itu sama. Misalnya non steroid itu ada obat A. Kemudian si dokter meresepkan B. Kan kalau pertimbangannya sebenarnya satu jenis. Kalau kita nanti diberikan itu lagi ada muncul potensi alergi. Ya. Jadi harus mengecek seperti itu. Kemudian ya mungkin yang sering saya lakukan misalnya dokter anak bobot sekian, dosis sudah sesuai atau belum. Jangan sampai overdose itu bahaya, tapi ya underdose juga gak akan kurang tercapai betul. obatnya. Jadi harus dicek dulu. Kemudian setelah itu screening itu ya cukup membutuhkan waktu. Kemudian untuk peracikan, kalau misalnya penyiapan itu penyiapan obat gitu ya, kalau obatnya harus diracik gitu, jadi harus dihitung lagi. Dosisnya, terutama dosisnya yang berapa. anak itu ya. Betul. Kan misalkan dokter mintanya misalkan 300 mg. Nah, sediaan obat kan enggak semuanya 300 mg. Banyak, ada banyak. Ada jadi banyak. harus dihitung dulu berapa tablet untuk berapa bungkus gitu. Terus habis diracik, kita memastikan lagi apakah sudah sesuai antara etiket. Etiket itu istilahnya ya tulisan bantu untuk pasien bisa menggunakan obat dengan tepat, itu sudah sesuai atau belum. Kemudian pemberiannya juga jumlahnya untuk kan kalau kita melayani misalnya BPJS itu untuk 1 bulan itu jumlahnya sudah sesuai atau belum. Jangan sampai nanti pasien tidak minum obat karena pemberian obatnya tidak sesuai jumlahnya. Kemudian yang terakhir ya edukasi, harus ke edukasi dengan saat penyerahannya tepat dimana sebelumnya pasti kita mengecek sudah benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu dan benar cara pemberian itu dulu. Baru setelah itu bisa edukasinya pun juga harus jelas obat ini diminumnya kapan, misalkan sebelum makan, sesudah makan atau misalkan malam hari aja atau pagi hari aja, kan ada obat yang seperti itu. Jadi memang waktu pemberian itu juga berpengaruh. Jadi ada tujuannya. Jadi misalnya pemberian obat ini karena ingin menghasilkan efek seperti ini. Jadi ya itu ada pertimbangan tertentu pastinya untuk pemberian obat itu, cara pemberian obat itu. Betul, karena kan yang kalau dokter mah taunya misalnya ya ini sehari 1 kali aja, tapi apoteker yang lebih tahu ini bagusnya diminum kapan, pagi, siang atau malam. Seperti itu. Jadi ya memang prosesnya prosesnya memang nggak mudah dan memang semuanya butuh waktu karena kita tadi tugas utamanya menjaga supaya obat yang diterima oleh pasien itu aman dan sesuai dengan kondisi pasien. Betul, jadi benar. Seperti tadi yang dijelaskan, benar pasiennya, benar dosisnya, benar cara penggunaannya, benar waktunya. Itu memang makanya itu kadang-kadang kan kok lama sih. Ternyata prosesnya seperti itu. Jadi tadi sudah saya bilang juga bahwa untuk menyiapkan resep dokter itu enggak boleh sembarangan dan juga enggak boleh terburu-buru. Jadi kalau memang pas antri obat itu lama, bukan apotekernya itu ngerumpi, bukan apotekernya itu masih nanti-nanti, tapi memang harus teliti. Jadi resep itu resep datang seperti tadi yang dijelaskan Bu Devi. Resep datang itu enggak langsung ini obatnya ini enggak, di screening dulu. Dicek dulu. Ini bener enggak resepnya? Bener enggak untuk pasien ini? Sesuai enggak, selain itu juga obatnya ada enggak?
Kemudian wah dosisnya jadi harus benar-benar diteliti. Iya. Itu masih datang, belum nanti mencari obatnya, Penyiapannya. belum nanti penyiapannya, apalagi yang racikan. Iya. Ya kan, karena kan misalkan butuhnya 20 obat, ternyata pas diracik jadinya kok 22, itu kan dosisnya sudah beda. Beda, ya. Betul sekali. Jadi memang prosesnya cukup panjang dan Iya. dalam proses itu pun kita tidak bekerja sendiri, ada minimal 3 Iya, sampai 4 orang betul. untuk melakukan Dan hal itu. semuanya Ya. juga bekerja ya, nggak Iya. cuma satu orang itu aja. Betul. Mungkin kadang-kadang dikiranya, itu loh mbaknya yang itu loh riwa-riwi. Mungkin Iya. dia pas tugasnya memang untuk misalkan ngambil Penerimaan, obat atau apa. iya. Ada yang tugasnya untuk screening, ada yang memang tugasnya untuk Melakukan cek administrasi, akhir tadi ada benar yang pasien tugasnya tadi. sudah ada tugasnya sendiri. Sudah ada dan semua masing-masing. itu apoteker. Iya, betul. Karena karena yang paling mengerti obat ya memang apoteker. Iya. Di semuanya seperti itu. Jadi pecinta Kipot yang ada di Kota Kediri dan sekitarnya maupun yang sedang menyimak sekarang ini, jadi sudah tahu ya sekarang kalau misalkan antri obat entah itu di apotik, Iya, antri atau resep di obat rumah ya sakit ataupun ya. di rumah sakit, kok lama gitu. Bukannya kita mau Sengaja. melama-lama atau sengaja melama-lama, tapi memang prosesnya seperti itu. Iya. Karena apa? Karena kan tujuannya nanti goal akhirnya kan untuk kesembuhan pasien Iya. juga. Jadi nggak boleh disiapkan dengan sembarangan, nggak boleh boleh disiapkan diburu-buru. diburu-buru juga nggak boleh. Iya. Karena apoteker ini tugasnya menjaga kualitas obat agar sesuai dengan apa yang diharapkan pasien, Iya. yaitu kesembuhan. Kesembuhan, seperti ya. itu. Betul. Nah, ini sekarang pengalamannya Bu Devi. Iya. Biasanya nih kalau kita tahu ya, saya sendiri juga tahu resep dari dokter. Itu kan tulisannya wow gitu. Tulisannya kadang kan A srut gitu Iya. aja atau P trut Iya. gitu. Itu gimana sih bacanya, kok apoteker itu loh kok bisa gitu loh. Punya ilmu apa? Kadang saya Kayaknya matanya ada +2 deh, Mbak. kok tahu apa dokter ini meresepkan ini kok tahu, padahal cuma huruf awalnya aja. Iya. Misalkan A seret P Iya. gitu. Kita aja yang lihat kadang-kadang ini apa ini, Iya. tapi herannya jadi obat loh di apotek. Jadi Itu obat memang ya. ada tips khusus atau apa sih? Dulu kalau sekolah itu memang ada Mbak, ada ilmu gitu, ilmu persepan begitu. Jadi ya memang fenomena itu udah ada dari dulu dan Iya, betul. masih sekarang pun masih kita Masih. temui ya, karena memang Iya. tidak semua melaksanakan resep itu. Oh. Jadi pada prinsipnya ya nanti kita bisa mencocokkan gitu. Misalnya dokter ini dokter penyakit anak misalnya ya, dokter anak itu berarti obat-obatannya seringnya seperti ini. Kemudian berarti ini obatnya bisa ditekan ke pasien juga kondisinya seperti apa. Misalnya ini batuk atau ini diare gitu. Jadi ini obatnya ini karena dia batuk, ini obatnya. Itu satu. Yang kedua bisa lihat dari dosis. Oh, Apa namanya? Kekuatan obat. Nah, kekuatan obat. Jadi misalnya 30 mg gitu ya. Itu kan ada obat-obat yang kita luar kepala karena sering melayani resep, itu Iya. jadi tahu misalnya ini misalnya ambroxol gitu ya 30 mg. Ini maksudnya ambroxol gitu. Iya. Jadi ada clue-clue, Ada kata kunci clue, ya. Kata kunci yang istilahnya mempermudah untuk membaca. Iya. Karena kan apoteker juga sudah hafal obat ya di luar kepala sama dosis-dosisnya. Karena sudah sering melayani. Karena sudah sering. Ya. Pernah nggak sampai bener-bener nggak bisa kebaca itu, pernah nggak? Kalau misalkan ada itu terus gimana langkah selanjutnya itu? Jadi memang masih ada ya, jadi istilahnya monopoli gitu. Jadi kadang itu ada proses bisnis kita antara dokter dan misalnya farmasi di tempat itu hanya ingin resep itu dilihat di tempat itu gitu. Jadi gitu. sehingga maaf kata itu sengaja Yep. gitu untuk ditulis tidak lengkap atau tidak terbaca. Tapi kode etik sebenarnya ya untuk keamanan pasien juga sebenarnya bisa kita tanyakan itu Langsung ke dokternya. Yep. ataupun misalnya kalau kita di luar gitu sebagai Yep. apoteker di apotek misalnya gitu, sebagai sejawat wajib untuk memberikan informasi untuk obat yang akan diterima pasien ini seperti apa. Jadi
ada kode etiknya untuk demi keamanan pasien ya kita bisa menanyakan untuk obat yang langsung diberikan ini apa gitu. Jadi jangan sampai karena tidak bisa membaca menimbulkan bahaya bagi pasien. Betul. Gitu. Jadi memang kalau memang benar-benar nggak bisa dibaca ya langsung tanya ditanyakan aja, langsung ya. konfirmasi ke Ya. dokternya. Dan betul. itu juga wajib misalnya di resep itu untuk nomor telepon. Oh iya. Itu betul. harus ada ya. Jadi sebagai ya bentuk salah satu di screening administratif ada nomor telepon. Iya, tadi kan menerima resep kan di screening dulu. Betul, salah satunya iya. itu ya. Untuk selain bisa kita menjadi tempat komunikasi gitu untuk bertanya ini sebenarnya obatnya apa ya, yang dimaksud apa. Kalau yang di luar mungkin ya, tapi kalau yang di rumah sakit ini kan mungkin sudah hafal kan dokternya, tahu meskipun nggak kebaca paling dokter ini biasanya ngeresep ini. Cuma tapi memang kewajiban kita untuk konfirmasi. Betul. Kalau memang tapi tidak jelas memang itu. ragu, konfirmasi aja. ya. Betul sekali karena ya itu berhubungan dengan pasien ya, Iya, dengan keamanan dan keamanan tadi. Jangan sampai salah obat. Iya, betul. Kemudian itu tadi kan sudah share tentang hal yang menyenangkan. Kira-kira ada nggak sih hal yang kurang menyenangkan gitu pada saat selama menjadi apoteker? Iya, jadi pada prakteknya memang kadang posisi kami itu tidak dianggap tadi disampaikan sepertinya mudah melakukan sebagai apoteker. Iya. Betul. Hanya ngurus obat, hanya ngecek-ngecek, tapi ternyata ya tidak sekedar itu. Tadi sudah saya ceritakan jelimetnya gimana, betul panjangnya seperti apa untuk istilahnya ya obat yang diberikan ini aman untuk pasien. Ya, jadi kadang ada yang seperti ingin mengambil tanggung jawab gitu loh, karena ya tidak tahu apakah dianggap mudah gitu ya. Padahal sebenarnya di balik layarnya itu yang prosesnya susah. panjang sekali untuk menjadi pengelola obat gitu ya, untuk mengelola obat. Karena kan obat itu banyak sekali macamnya. Betul, banyak aspeknya juga banyak, dan sekolahnya juga. Jadi kan kalau apoteker kan sekolahnya ya memang ngulek-ngulek obat itu ya. Jadi kan maksudnya tahu mulai dari prosesnya, mulai dari pembuatannya seperti apa. Itu kan juga apoteker belajar itu. Jadi yang tahu seluk beluk luar dalamnya obat kan apoteker. Iya. Jadi kadang-kadang miris ya kalau misalkan dianggap enteng, mudah, padahal nggak semudah itu. Ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan tadi sudah menyampaikan dan bisa sharing ilmu lah sama pasien, itu juga tergantikan. Dukanya itu tergantikan. Betul sekali. Kalau tadi suka duka sudah. Nah, kira-kira nih keuntungan, ada nggak sih keuntungannya menjadi apoteker? Iya, keuntungannya ya. Jadi saat ini ya kalau di dunia pekerjaan ya Mbak Decan, untuk profesi kesehatan itu kan masih banyak dicari ya. Semua profesi kesehatan itu. Iya. Entah dokter, perawat, bidan, farmasi, apoteker juga masih banyak dicari. Jadi menjadi seorang apoteker itu istilahnya mudah untuk mendapat pekerjaan. Jadi kalaupun tidak dimungkinkan untuk bekerja dengan orang lain, bisa bekerja sendiri, buka apotik sendiri itu bisa. Bisa. Jadi itu kan apoteker. Betul. Lapangan pekerjaannya sangat banyak jika sudah menjadi seorang apoteker. Kemudian yang berikutnya juga di apoteker ini juga sedang istilahnya merintis dan membranding keberadaan apoteker spesialis. Jadi sudah dicanangkan untuk adanya apoteker yang spesifik di bidang tertentu yang sudah diakui di Indonesia, itu apoteker nuklir. Nanti ke depannya juga masih banyak profesi lainnya, apoteker spesialis lainnya, misalnya farmasi rumah sakit itu juga ada. Ada sendiri. Iya, jadi kayak apa ya, spesialis gitu ya. Iya, karena jadi, kan
mungkin apoteker karena jangkauannya banyak, luas. Banyak Iya, ya, dan betul. pada prinsipnya dibutuhkan apoteker yang spesifik pada bidang ilmu tertentu. Iya. Ada yang memang spesifik untuk belajar sebagai apoteker rumah sakit, Betul. ataupun nantinya juga ada pengembangan ke arah apoteker spesialis penyakit tertentu. Misalnya apoteker spesialis jantung gitu, nanti kedepannya akan dikembangkan seperti itu. seperti Iya. itu ya, jadi berkembang Jadi terus. ya Betul. menjadi seorang apoteker ya tetap terus belajar, karena ya pada zaman sekarang sudah banyak tuntutan-tuntutan untuk lebih profesional lagi. Betul, Ya. karena ilmu pengetahuan juga semakin Terus berkembang. kemudian zaman juga semakin berkembang, dan Iya. masyarakat juga semakin pinter-pinter, ya kan. Betul. Tapi ya itu tadi, di sisi lain misalkan ya kayak penyakit apa juga semakin banyak sekarang. Iya, betul, Makanya semakin itu kita berkembang. tenaga kesehatan itu juga tidak boleh stagnan di satu titik itu aja, Iya. pasti berkembang karena Harus mau sekarang belajar terus. betul harus belajar terus, dan keuntungannya tadi kalau jadi apoteker lapangan pekerjaan banyak. Iya. Kalau misalkan nggak mau ikut orang istilahnya, Iya. nggak mau di rumah sakit atau di klinik, bisa untuk Membuat mendirikan usaha mandiri. apotek. Iya, Iya, salah betul. satunya itu. Jadi itu tadi informasi dari Ibu Devi ya tentang apoteker. Jadi mungkin bisa sebagai inspirasi nih Iya. untuk pecinta K-pop yang ada di Kota Kediri dan sekitarnya, ataupun yang sedang menyimak, bahwa tenaga kesehatan itu banyak sekali macamnya. Tidak melulu pada dokter, bidan ataupun Iya, perawat, banyak tapi sekali. apoteker juga. Dan ternyata apoteker juga banyak sekali keuntungannya. Jadi kadang kan masih apa ya, nanti kalau jadi ke sekolah farmasi nanti bikin apa di apotek atau apa enggak, Iya. justru malah bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Iya, bisa di mana-mana malahan. Bisa di mana-mana, dan itu tadi keuntungannya sudah dijelaskan ya. Jadi mungkin bisa sebagai informasi juga nih untuk pecinta K-pop yang mungkin punya anak, teman, Iya. saudara yang bingung nih mau kuliah kemana, Mau sekolah apa, ya. mau sekolah apa. Salah satunya di farmasi, ya. bisa untuk sebagai wacana ya. Betul. Untuk terakhir nih, pesan-pesan apa sih yang Ibu Devi sampaikan, bisa disampaikan untuk pecinta K-pop? Oh iya, kami sebagai apoteker itu selalu hadir untuk menjadi sahabat masyarakat. Silakan Bapak Ibu jika membutuhkan untuk pengetahuan tentang obat, cara penggunaan, kami sangat mudah ditemui, bisa ditemui di tempat-tempat layanan kesehatan ataupun sekarang melalui media informasi ya Mbak. Jadi banyak sekali media sosial maupun media informasi yang dikelola oleh apoteker dalam rangka mengedukasi pasien untuk mendapatkan informasi kaitan dengan penggunaan obat. Jadi jangan ragu, jangan takut untuk menemui kami karena kami merupakan sahabat dari masyarakat kaitannya dengan penggunaan obat. Betul, itu tadi pesan-pesannya. Sebelum kita tutup acara nih, ada yang bertanya. Oh iya. Dari Saudara Haris Wahyu Purwanto. Toko obat dan apotek itu sama atau tidak ya? Kalau tidak sama, bedanya apa? Oh iya. Dan toko obat itu legal atau tidak? Terima kasih. Iya. Baik. Ya, bisa terima kasih dijawab. untuk pertanyaannya Mas Haris. Itu toko obat itu batasannya adalah penjualan obat dengan logo hijau dan biru. Jadi kalau teman-teman cepat menyaksikan melihat di obat-obatan itu ada obat dengan 3 logo, yaitu obat logo hijau, logo biru, sama logo merah. Iya, jadi betul. secara arti kalau logo hijau itu obat bebas, Obat bebas. yang biru obat terbatas, kemudian yang obat merah itu keras golongan ya, keras. betul. Ya, jadi secara artinya kalau hijau bisa didapatkan tanpa resep dokter, Oh, betul. kalau biru bisa didapatkan dengan jumlah terbatas, kemudian kalau merah harus dengan resep dokter. Harus Ya. wajib ya, berarti yang merah itu. Iya, nah untuk toko obat itu hanya bisa melayani obat dengan logo hijau dan logo biru. Jadi tidak bisa menyerahkan atau memberikan obat dengan logo merah. Dengan logo Iya. merah. Jadi misalkan bawa resep dokter ke situ nggak bisa ya Iya, berarti ya. betul. Biasanya yaitu batasannya juga misalnya penyakit yang paling umum demam, batuk pilek atau misalnya nyeri gitu masih bisa. betul. Iya.
Kalau ditanya legal itu Mas, ada perizinannya. Pasti. Untuk perizinan toko obat itu ada. Cuma mungkin ya itu tadi wewenangnya terbatas, Iya, untuk hanya- yang dijual terbatas. Ya itu hanya tadi. obat-obatan yang bebas, obat-obat Obat-obat terbatas. bebas. Karena kan di Indonesia juga banyak sekali ya obat-obat bebas yang maksudnya bisa dibeli tanpa resep. Betul, iya. Terutama obat-obat yang diiklankan itu ya. Ya, itu beberapa bisa merek. Nah, bisa itu didapat di toko obat. di toko obat. Iya. Kalau yang apotek ya sudah bisa namanya sudah apotek berarti bisa Bisa. menjual obat Yang yang obat, label warna merah merah, tadi iya. label merah Label merah. tadi dan juga menerima resep dari dokter. Iya, betul. Jadi apotek itu juga menyediakan obat yang logo hijau Hijau dan dan biru juga, ya. juga ketambahan merah. Merah, Jadi itu tadi mungkin sudah jelas ya dari Iya. atas pertanyaannya bahwa Nanti bedanya toko obat dan apotik, ya. Jadi Kalau jangan salah. Nanti kalau membawa resep, kalau di sekitarnya ada toko obat, ya jelas tidak bisa untuk tidak melayani. bisa betul Ya. karena tadi izinnya beda, wewenangnya juga Iya, beda. kapasitasnya untuk menyediakan obat beda, ya. Baik, itu tadi podcast kita pada pagi hari ini. Ternyata seru juga ya. Dan juga semoga bermanfaat bagi pecinta K-pop yang sedang menyimak maupun yang ada di Kota Kediri dan Ya. sekitarnya. Jadi sekarang sudah tahu kan bagaimana sih profesi apoteker itu yang sebenarnya. Bagaimana sih prosesnya untuk menyiapkan obat sampai tinggal kita sudah ada resep ini diminum berapa Tinggal minum, ya. tinggal minum itu ternyata memang nggak mudah dan Prosesnya juga sudah panjang. terjawab ya mungkin yang selama ini aduh ngantri di apotek rumah sakit atau klinik itu pasti lama deh ya. kok beda sama yang di apotek di luar itu kayak karena kan ya itu tadi prosesnya ribet karena bagaimanapun juga apoteker itu selalu mengutamakan keamanan Iya. keamanan dan ketepatan ya untuk pasien itu terutama obat-obatnya itu biar aman biar efektivitasnya Betul, juga terjaga. kualitasnya juga terjaga dan tentunya ujung-ujungnya adalah untuk kesembuhan Kesembuhan pasien, ya. betul. Dan juga mungkin pada pagi hari ini juga bisa menjadi menjadi inspirasi ya bagi pecinta K-pop yang mungkin sedang bingung nih mau kuliah apa. Nah, salah satunya farmasi atau apoteker ini bisa juga sebagai inspirasi untuk masuk ke sana. Betul. Karena tadi juga sudah dijelaskan keuntungannya. Ternyata banyak sekali. Betul. Baik, itu tadi yang bisa kami sampaikan di acara K-pop di Curantkit pada pagi hari ini. Dan terima kasih banyak Bu Devi sudah mau berbagi, terima kasih, Mbak Decan. sudah sharing dan kita juga menjadi memberikan inspirasi bagi pecinta K-pop. Dan pesan saya satu, jangan kapok lagi. Jangan bosen-bosen lagi kalau kita undang. Dan tentunya pasti Bu Devi masih banyak punya informasi dan juga inspirasi yang lebih bermanfaat lagi. Baik, kita akhiri K-pop pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai berjumpa lagi di pekan depan. Tentunya di acara K-pop Kili Suci Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Kili Suci sehat bahagia. RSUD Kili Suci sehat bahagia. RSUD Kili Suci sehat bahagia. Bye bye.